Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa dan penonton channel YouTube untuk DP Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mengkaji tentang kajian ilmiah untuk milenial dalam keadaan sehat, dan semoga sholawat serta salam bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah, para umat Nabi Muhammad SAW, untuk selalu mendapatkan ridha Allah dan kecintaan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya bahwa di sini kita diperintahkan untuk saling berpegang erat, saling bersama-sama, saling rukun dan bersatu dalam satu ikatan perintah agama Islam, yakni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam hal ini, dalam ajaran ulama salafun sholihin dibagi menjadi 3 kekuatan persatuan. Yang persatuan ini kemudian dikenal dengan al-ukhuwah. Ada al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah ini adalah tali persaudaraan yang dijalin karena satu dasar kesamaan agama, yakni keyakinan kita tentang benarnya agama Islam. Artinya bahwa sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang percaya bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini kita harus saling bersama-sama, harus saling menganggap mereka adalah saudara. Artinya sesama saudara ini sebagaimana al-mu'minu bil mu'mini kal bunyanin yasuddu ba'duhu ba'dan. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diibaratkan sebagai dasar dan ornamen dari sebuah bangunan, yang mana antara satu ornamen dengan yang lainnya berposisi pada posisinya sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan saling memberikan dukungan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah al-ukhuwah al-wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini adalah sebuah saling jalinan atau hubungan silaturahmi, kekerabatan, persaudaraan yang dijalin karena mempunyai satu dasar yang sama, yakni satu nusa, satu bangsa. Artinya bahwa ketika kita sudah memakai label ukhuwah wataniyah, tanpa kita harus melihat apakah agamanya, apakah bahasanya, dari mana asalnya, bagaimana sukunya, selama tercatat sebagai warga negara Indonesia, ini adalah kita semua saudara. Maka tidak dibenarkan ketika ada saudara kita yang kemudian memarginalkan atau bahkan menyalah-nyalahkan, atau bahkan mungkin menganggap mereka orang yang kafir dan lain sebagainya. Karena selama di koridor satu bangsa, kita adalah satu saudara dalam hal sosial, tidak dalam hal bidang akidah. Andai kata ada orang yang beragama non-muslim dengan non-muslim kemudian melakukan sebuah giat bersama untuk kegiatan sosial, dalam hal ini misalnya contohnya adalah kerja bakti bersama, ya dipersilahkan. Berdagang bersama, boleh-boleh saja dalam satu koridor agama, dalam satu koridor negara, selama perbedaan itu masih terangkum dalam satu
lintas negara, satu ruang negara, maka kita masih harus menganggap mereka adalah saudara. Dan ukhuwah atau persaudaraan paling tinggi dalam ajaran agama Islam adalah al-ukhuwah al-basyariyah atau al-ukhuwah al-insaniyah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah ini adalah sebuah jalinan persaudaraan, jalinan sebuah hubungan yang didasarkan pada satu ikatan yang sama, yakni sama-sama makhluk Allah yang berupa manusia. Selama dia manusia, selama dia makhluk Allah, itu adalah saudara kita. Maka ketika persaudaraan ini kita jalin dan kita ikat bersama, jangan pernah kita berpikir apakah dia orang Indonesia ataukah orang luar negeri, apakah orang Jawa ataukah orang Sunda, apakah dia orang dari daerah keluarga yang secara genetika dengan kita atau di luar genetika dari kita. Maka ketika kita saling bersama-sama, saling bersilaturahmi bersama dalam hal sosial, ini kita harus memandang bahwa mereka sama-sama makhluk Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah ada satu cerita atau riwayat bahwa Nabi Musa ini pernah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diminta untuk menghadap kepada Allah. Ya Musa, menghadaplah kepadaku dan tolong bawakan satu makhlukku yang paling jelek. Kemudian Nabi Musa berpikir keras dan tajam, bagaimana kira-kira saya bisa menghadap Allah dengan salah satu makhluknya yang paling jelek. Bertemu dengan banyak orang yang berbuat maksiat. Kemudian Nabi Musa berpikir ini adalah orang paling jelek. Tapi kemudian beliau berpikir, iya kalau mereka terus-terusan jelek, kalau Allah berikan mereka hidayah, kemudian mereka taubat dan bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah, apakah mereka tidak lebih baik dari saya? Maka Nabi Musa mencari forum yang lainnya atau mencari kira-kira sasaran yang lainnya. Nah, dari sasaran itu Nabi Musa bertemu dengan orang-orang yang suka minum, mencuri, mabuk dan lain sebagainya. Kemudian berpikirlah Nabi Musa bahwa ini adalah mereka orang yang jelek. Lagi-lagi Nabi Musa dikacaukan dengan sebuah hidayah Allah bahwa belum tentu yang kita anggap jelek menurut kita itu adalah jelek menurut Allah. Kalau Allah sudah berkenan, karena hidayah adalah hak mutlaknya Allah, hak vetonya Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia ataupun makhluk yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan mereka orang yang dianggap jelek dan keliru mendapat hidayah Allah dan kembali ke jalan yang benar, bahkan bisa lebih baik dari yang lainnya. Yang terakhir, beliau ketemu dengan seekor anjing. Beliau beranggapan bahwa anjing ini binatang najis, jelek dan lain sebagainya. Ini saja makhluk Allah. Kemudian beliau dikacaukan lagi dengan sebuah pemikiran, kalau makhluk Allah saya anggap jelek, berarti saya menghina sang kholik atau yang menciptakan makhluk tersebut. Kemudian ketika Nabi Musa menghadap Allah, ditanya, mana yang makhluk paling jelek yang kamu bawa? Nabi Musa menjawab, tidak ada ya Allah, karena semua makhluk yang kau ciptakan adalah baik adanya dan sempurna menurut kau adanya. Untuk itu tidak ada yang bisa saya bawa dan tidak bisa satu pun yang bisa saya aturkan kepada Allah, karena memang menurut saya tidak ada yang jelek. Justru yang jelek adalah nafsu saya sendiri. Kemudian Allah mengatakan, disitulah letak kenabian ku titipkan kepadamu dan kerasulan ku berikan kepadamu, karena engkau tidak melihat kejelekan pada makhlukku, tidak melihat kejelekan pada apa yang telah kuperbuat. Hadirin rahimakumullah, kiranya itulah sedikit gambaran tentang ukhuwah kita, tentang persaudaraan kita. Jangan pernah kita menganggap jelek orang lain, jangan pernah menganggap perbedaan adalah sebuah jurang pemisah di antara kita dalam melakukan hal sosial. Marilah terus kita kembangkan kebaikan, sebarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain dan masyarakat yang ada. Adapun masalah perbedaan adalah sebuah sunnatullah, tetapi kebersamaan dan kerukunan adalah suatu keharusan yang kita harus terus jaga demi keberlangsungan negara kita dan agama kita. Amin Allahumma amin. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.